Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah sahabat Nabi yang buat Rasulullah ditegur dalam Al-Quran. Salah satu sahabat Nabi ini pernah membuat seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Abasa. Dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, muazin Rasulullah bersama dengan Bilal bin Rabah. Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah orang Makkah dari golongan Quraisy yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah. Sebab dia adalah putra dari bibinya istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Sebagaimana dikutip dari buku Sosok Para Sahabat Nabi oleh Dr. Abdurrahman Rafa'at Al-Basyah dan Abdul Qadir Mahdami. Sebetulnya sahabat Nabi ini bernama lengkap Abdullah bin Qais bin Zaidah, namun dikenal dengan nama Abdullah ibnu Ummi Maktum sebab dirinya sudah terlahir dalam keadaan tunanetra. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya cahaya untuk menerima iman hingga Abdullah ibnu Ummi Maktum termasuk dalam golongan orang terdahulu memeluk Islam. Semangat Abdullah ibnu Ummi Maktum dalam mempelajari Islam sangat mengagumkan. Padahal dia hidup di tengah kekacauan dan penindasan kaum muslimin di Mekah. Kerap kali dia juga mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Namun dari sinilah kisah bermula dan kemudian diabadikan dalam surah Abasa. Pada masa itu bertepatan dengan momen Rasulullah tengah gencar berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka memeluk Islam. Rasulullah berbincang dengan Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, dan Al-Walid ibnu Mughirah. Mereka adalah orang-orang yang sangat diharapkan Rasulullah untuk memeluk Islam. Setidaknya mereka mau membantu menghentikan gangguan-gangguan kaum Quraisy kepada para sahabat. Saat tengah sibuk-sibuknya berdiplomasi tersebut, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia yang tidak dapat melihat dan tidak paham kegiatan yang dilakukan Rasulullah pun berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Rasulullah yang merasa terganggu pun membuang muka dengan masam. Kemudian beliau kembali memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Quraisy tersebut. Usai Rasulullah berbicara dengan para kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan Rasulullah dengan menurunkan firman-Nya, yakni surah Abasa ayat 1-10 melalui malaikat Jibril. Abasa wa tawalla, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la Allahu yazzaka, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Au yazakaru fatanfa'ahu zikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma manistakna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy. Fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma alaika alla yazzaka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri atau beriman. Wa amma man za'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Wa huwa yaksha, sedang dia takut kepada Allah. Wa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Berdasarkan tafsir Ar-Rahman karangan Dr. Kiai Haji Rahmat Murado Sugiarto LCMA
Al-Hafiz, sebetulnya Rasulullah bukan bermaksud memalingkan wajah dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebaliknya, beliau menunda berbicara dengannya karena tidak ingin perbincangannya dengan kaum Quraisy terinterupsi dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang sudah lebih dulu masuk Islam. Sejak turun surah Abasa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin menghormati Abdullah ibnu Ummi Maktum. Apabila Abdullah ibnu Ummi Maktum datang dan duduk di sisi beliau untuk menanyakan hal ihwal keperluannya, beliau segera meresponsnya dan memenuhi segala hajatnya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.